Database adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur, seperti perpustakaan digital yang memudahkan pengelolaan informasi. Dengan database, data dapat disimpan, diatur, dan diakses dengan mudah. Lalu MySQL adalah perangkat lunak pengelola database relasional yang memungkinkan kita menyimpan data dalam tabel yang saling terhubung. Gratis, cepat, dan fleksibel, MySQL cocok untuk berbagai keperluan, mulai dari aplikasi kecil hingga sistem besar. Lalu Command Prompt, atau CMD, adalah antarmuka teks yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL langsung. Dengan CMD, kita bisa membuat database, mengelola tabel, menambah data, dan mengekspor informasi tanpa perlu antarmuka grafis. Sebagai contoh, kita dapat membuat database bernama Arsip Kosmik untuk menyimpan informasi penting seperti dokumen astronomi, laporan teknis, atau makalah ilmiah. Dengan kombinasi MySQL dan CMD, kita bisa mengelola data ini secara efisien. Selamat datang, saya Alfian. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat sistem pengelolaan arsip kosmik menggunakan MySQL dan Command Prompt. Dalam video ini, kita akan belajar langkah demi langkah bagaimana mengelola data dengan efisien, mulai dari membuat database, tabel, hingga memanipulasi datanya. Yuk, kita mulai. Bagian 1, memulai MySQL. Langkah pertama adalah membuka MySQL melalui Command Prompt. Anda bisa masuk dengan perintah MySQL diikuti dengan username dan password Anda. Jika berhasil login, Anda akan melihat prompt MySQL siap digunakan. Ini adalah antarmuka utama di mana kita akan menulis semua perintah untuk mengelola database. Bagian 2, membuat database. Selanjutnya, kita akan membuat database. Perintah yang digunakan adalah create database. Di sini, kita memberi nama database kita, arsip_kosmik. Mengapa kita membutuhkan database? Database ini berfungsi sebagai tempat utama untuk menyimpan semua tabel dan data terkait arsip kosmik. Setelah membuatnya, kita harus memastikan untuk memilih database ini dengan perintah use. Ini memberitahu MySQL bahwa kita akan bekerja di dalam database tersebut. Bagian 3, membuat tabel. Berikutnya, kita akan membuat tabel. Tabel adalah struktur inti dalam database yang digunakan untuk menyimpan data. Kita menggunakan perintah create table untuk membuat tabel bernama arsip. Dalam tabel ini, kita akan mendefinisikan beberapa kolom, seperti ID arsip, judul, kategori, tanggal upload, ukuran file, dan deskripsi. Setiap kolom memiliki jenis data yang spesifik. Misalnya, kolom ID menggunakan tipe data integer dan akan otomatis bertambah setiap kali data baru ditambahkan. Mengapa ini penting? Karena ID unik ini memudahkan kita untuk mengelola setiap entry dalam tabel. Bagian 4, memasukkan data ke tabel. Setelah tabel selesai, langkah berikutnya adalah memasukkan data. Kita menggunakan perintah insert into untuk menambahkan informasi baru ke tabel. Data yang kita masukkan di sini adalah arsip-arsip penting, seperti dokumen tentang nebula Orion, eksoplanet Kepler, dan lainnya. Setiap data memiliki atribut yang lengkap, mulai dari judul hingga deskripsi. Dengan cara ini, tabel kita akan berisi informasi yang berguna dan mudah dicari.
Bagian 5. Menampilkan data. Untuk memastikan data sudah masuk dengan benar, kita bisa menampilkan semua isi tabel menggunakan perintah select from. Perintah ini sangat berguna untuk memverifikasi isi tabel dan melihat apakah ada kesalahan atau data yang perlu diperbaiki. Pada tahap ini, kita juga mulai mengenali pola dan struktur data yang ada. Bagian 6. Menyortir dan menyaring data. Kadang-kadang, kita hanya ingin melihat data tertentu. Untuk itu, kita bisa menggunakan perintah order by untuk menyortir data berdasarkan kolom tertentu, seperti kategori atau tanggal upload. Selain itu, perintah where memungkinkan kita memfilter data, misalnya, hanya menampilkan arsip yang berkategori astronomi. Kedua perintah ini membantu kita mengelola data dengan lebih efektif, terutama ketika tabel kita semakin besar. Bagian 7. Mengelompokkan data. Jika Anda ingin menganalisis data, perintah group by sangat bermanfaat. Misalnya, kita bisa menghitung jumlah arsip di setiap kategori. Ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kolom kategori dan menggunakan fungsi agregasi seperti count. Hasilnya adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum tentang data kita. Bagian 8. Memperbarui dan menghapus data. Tentu saja, tidak semua data yang dimasukkan akan selalu benar atau relevan. Untuk memperbarui data, kita menggunakan perintah update. Misalnya, memperbaiki ukuran file yang salah. Jika ada data yang sudah tidak diperlukan, kita bisa menghapusnya menggunakan perintah delete. Namun, berhati-hatilah saat menggunakan perintah ini, karena data yang terhapus tidak bisa dikembalikan. Setelah berhasil melakukan manipulasi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data terbaru yang sudah diperbaiki dengan menggunakan perintah select, lalu dicek apakah data yang sudah kita ubah berhasil tersimpan atau tidak. Jika sudah benar, selamat, Anda telah mengelola database. Jika sudah selesai semua pekerjaan, langkah akhir adalah keluar dari database dengan menggunakan perintah exit. Dengan ini database Anda tersimpan dengan aman. Demikian tutorial lengkap membuat sistem pengelolaan arsip kosmik menggunakan MySQL di Command Prompt. Dengan langkah-langkah ini, Anda kini bisa membuat, mengelola, dan menyimpan database dengan percaya diri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.